Bukan PPKM-nya yang dilonggarkan, tetapi kondisi penyebaran COVID-nya yang membaik sehingga kemudian kita menerapkan PPKM level 3 dan 2, bukan lagi level 4. Nah, apalagi sudah ada 3 daerah level 1. Nah, ini memang menunjukkan bahwasanya kita berusaha menjaga keseimbangan yang terbaik antara kesehatan sebagai prioritas dan ekonomi dalam menopang kesejahteraan masyarakat. Jadi saat ini kita tahu bahwa tidak ada lagi daerah yang level 4. Nah ini memang kemudian ruang-ruang untuk berkegiatan masyarakat menjadi lebih luas kalau dia level 3, apalagi level 2. Ditambah lagi yang level 1. Nah inilah kemudian yang menjadi fokus kita, jangan sampai kita terlena dan kemudian lengah dengan potensi bisa meningkatnya lagi kasus, tetapi di sisi lain juga kita ingin agar kegiatan ekonomi ini benar-benar bisa mulai bergulir dengan penuh kehati-hatian untuk mengembalikan pencaharian masyarakat. Baik, Pak Emil, tadi sudah disampaikan bukan PPKM yang dilonggarkan, tapi memang ada kemajuan ya dari penurunan kasus. Lantas ini strategi apa saja yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur dalam mempertahankan agar laju kasus ini bisa tetap rendah dan juga mempercepat tingkat vaksinasi agar target dari herd immunity ataupun reopening ekonomi ini di Jawa Timur bisa cepat tercapai ini, Pak? Ya, jadi kalau kita perhatikan sistem level ini bagus. Kita dulu kan mengenal sistem zona juga ya. Zona ini salah satu tolok ukurnya adalah rate of transmission yang melihat trennya naik atau trennya turun. Nah, jadi bisa saja sebuah daerah kasusnya masih sedikit tapi trennya naik. Nah, dia bisa kemudian masuk ke zona yang lebih pekat. Sebaliknya, daerah yang kasusnya masih banyak tapi trennya membaik, dia mungkin warnanya lebih muda ya. Nah, tetapi kalau di level ini parameternya lengkap. Dari mulai jumlah kasus terhadap total penduduk, kematian terhadap total penduduk, tingkat ketersediaan rumah sakit, tingkat pelaksanaan tracing atau penelusuran kasus, dan juga tingkat positivity atau positivity rate. Artinya kalau misalnya kemudian kasusnya itu sedikit, tetapi kemudian ini juga akibat dari kita kurang gencar melakukan tracing, ya. Nah ini kemudian akan terkoreksi. Jadi sistem ini menurut kami cukup komprehensif untuk memastikan kita tidak terlena dengan kasus yang sedikit. Setiap kasus konfirmasi harus segera kita telusuri juga. Dan rumah sakit harus tersedia untuk mengantisipasi potensi kenaikan kasus. Nah inilah yang kemudian menyebabkan artinya kalau masyarakat kita berikan ruang untuk beraktivitas, seandainya tentunya kita berharap ini tidak terjadi, ada kenaikan kasus, kita punya kesiapan dari sisi fasilitas rumah sakit, dan juga di sisi lain kita bisa lebih mencegah kasus itu menyebar karena kemampuan kita melakukan tracing, satu kasus erat, satu kasus konfirmasi bisa kita telusuri mungkin antara 10 kontak erat gitu. Nah, ini menjadi sebuah prasyarat untuk menjaga penyebaran COVID tidak kemudian menjadi tidak terkendali. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.